أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنوا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إذا تتلى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang Jumat salat Maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah kita tumpangkan pada ustaz kita yang tadi telah mengawali pengajian kita pada malam hari ini untuk dapat kita efisiensikan waktu pendek Pak Maghrib bisa santai. Kajian kita pada malam hari ini insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah kita bacakan pada mukadimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Qalam, surah yang ke-68 di dalam Al-Quran. Tapi baru pembahasan kita pada malam hari ini surah Al-Qalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Apa topik yang kita bicarakan, dibincangkan dalam ayat-ayat itu? Himbauan Allah kepada kita agar senantiasa waspada, apalagi terhadap orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, apalagi kepada orang-orang yang suka tabiatnya pembohong. Apalagi ini adalah dari orang di luar kita, non-muslim. Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali Yahudi, Nasrani dan Muslim itu tidak akan senang dengan kalian, sehingga kita mengikuti langkah-langkah mereka. Oleh karena itu kajian kita pada malam hari ini dengan topik kita diarahkan oleh Allah supaya hati-hati, berwaspada. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang sudah jelas dia pembohongnya, pendustanya. Kadang-kadang mereka itu datang menawarkan dengan sangat lembut sekali. Bukan hanya zaman kita sekarang, zaman Nabi juga pernah begitu. Inilah kajian kita. Kita akan lihat bagaimana uraian-uraiannya yang Allah sampaikan pada surah Al-Qalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat Maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Dimulai oleh Allah firman-Nya begini pada ayat yang ke-8. Fala tuti'il mukazzibin. Sekali-kali Bapak Ibu janganlah kalian taati para pembohong. Mukazzibin itu berakar dari kata kazzaba yukazzibu. Orangnya disebut mukazzibun, orang yang ahlinya pendusta. Kazib atau kaziba yakzibu kazibun, itu juga artinya pendusta. Tapi kalau pakai tasydid ya Bapak Ibu, kazzaba
yukazzib, mukazzibun. Kalau pakai tasdid dia itu double. Yowana ahlinya nyoban lutut doa. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita, fala tuti'il mukazzibin. Jangan taat itu orang-orang yang suka berbohong. Dan orang yang berbohong itu kan salah satu tanda dari orang munafik. Nabi mengatakan tanda munafik itu ada 3. Bila berkata dia bohong, bila berjanji dia ingkari, bila diberi amanah, dan dia tunaikan amanah dengan baik. Bagaimanakah nasib mereka nanti di akhirat? Buruk sekali nasibnya, Pak. Mereka akan diletakkan di kerak-kerak api neraka yang paling dalam. Itu orang munafik. Allah menyuruh kita jangan taat mereka. Terus apa yang Allah ungkap pada ayat kita berikutnya? Waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka berlembut-lembut. Kata waddu itu, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata mawaddah, orang kawin, nikah itu apa doa kan disuruh Nabi. Apa doanya? Barakallahu laka wa kemudian kita tambah doanya, semoga jadi keluarga samara ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya ada samawa, ada samara macam-macam lah. Tapi ada di situ kata mawaddah, apa kasih sayang. Orang-orang kafir itu terkadang lebih lembut pula giginya daripada lidahnya untuk sesuatu yang ia ingin memasukkan misinya pada kita. Wah, ayo Pak, lampu kedengarannya bagus, tapi ada udang di balik bakwan, ada ulang di balik batu. Ingin menarget kita kaum muslimin. Lembut-lembut mereka. Waduh, lautudhinu fayudhinun. Dengan kelembutan mereka itu, kalau kalian terbawa arus, habis semuanya. Perkataan tudhinu itu berakar dari kata dahan, dal'anun, yang artinya minyak. Sesuatu benda dikasih minyak jadi licin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh begini, ini terjadi di zaman Nabi dulu. Apa bagaimana? Orang musyrikin Mekah itu nampaknya rancak di luar, tapi busuk di dalam hati. Nabi Muhammad mulai kosela damai sewa. Abiana bulan kini kami akan ikut sholat beribadah di tempat-tempat beribadahmu. Kami akan datang ke tempat beribadah. Tapi bulan besok dan bahwa kamu datang pula ke tempat ibadah nenek moyang kita yang mereka sembah. Karena rancak Pak, nampaknya rancak itu adil, toleransi. Nyo datang sampai awak datang kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimanakah Allah menyikapi itu? Langsung turun ayat yang itu. Itulah surah yang turun apa Bu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma lakum dinukum. Jangan itu kan? Pak Nio Pak Ibu dari Rayo, Ibunya kemari setelah itu Ibu juga nyanyi selawatan. Ini dari Islam dah. Mungkin tidak pernah dimuat ikan tewatir kan di luar itu setelah hasilnya masuk. Bapak Ibu ketika dia juga merayakan hari rayanya itu Ibu ke situ membaca Quran ke situ, tu berazan ke situ. Sananya tidak tahu awak boleh. Nah, ini yang terjadi di zaman Nabi. Mereka dengan lembut, lunak-lunak, nampak toleransi. Tidak boleh itu toleransi kebablasan. Toleransi yang kebablasan. Kalau dia sama mengalir di pasar, ada salah barangnya balik, orang balinya, ya selesai itu. Ini orang kafir, ini ada Islam, tidak ada masalah. Mulai dari peninti, penjul, penjahit, banyak dari Cina. Itu kan Islam itu, betul lah. Tapi tibodinya supaya payu ke situ, mengawas itu. Iya saya tak ada itu, hati keteknya ada itu. Sama jawab. Awas banyak boleh. Tibolanya kembali. Waktu kami jatuh dari sini ke saya satu malam dalamnya. Ini sudah Islam. Oleh karena itu ada kalau soal yang ibadah, akidah, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Berikan dan agama kalian, beri kami agama kami. Lalu itu campur. Bukan berarti kita tidak merayakannya, kita tidak
berikan dalam perkalian mereka, bukan kita tidak toleransi. Itu kebebasan beragama bagi mereka, bagi kita, dan tidak ada saling memaksa. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, itu kan kejadiannya Pak Salimah pada tahun-tahun yang lalu. Apakah model itu terjadi pada zaman kini? Oh, heboh bertangkan. Nanti boleh Pak Ibu ke gerejanya, sudah itu menyanyi salawat situ, dibaca doa azan, entah apa dibaca Al-Quran di situ. Ia sendiri saya tak suka kayak itu dong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi itu ada berlembut-lembut mereka supaya ikut kita, lalu sudah ikut kita, oh yang tak nilainya lah. Oleh karena itu sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, fala wala tuti' kulla halafin mahin. Kalau tadi kan jangan mentaati orang yang berbohong, sekarang wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan taati orang yang suka melanggar janji, melanggar sumpah. Pak Bu, Yahudi Nasrani itu anak terkenal. Berapa puluhan kali perjanjian damai antara Israel dengan Palestina. Lalu saya tantangan, habis adalah mencaplok lain. Setiap kali perjanjian dibuat, maka itu perjanjiannya langgar. Banyak. Tidak heran dia itu namanya Yahudi Israel. Kalau pengacauan itu yang Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, Allah peringatkan pada kita, berhati-hati, waspada. Itu yang suka melanggar sumpahnya, yang suka berjanji tidak menepati janjinya, tidak usah kamu turutin rasa kamu ini. Lalu setelah Allah menceritakan itu, lalu ayat berikutnya menyindir seseorang, orangnya sama jahit pada Islam, sama jahit pada Nabi Muhammad. Siapakah tokoh yang dimaksud? Tidak disebutkan di sini dengan nama aslinya, tapi disebutkan hanya dalam bentuk inisial saja. Tapi siapa? Orang tahu saudara. Ahli tafsir berkata namanya Al-Walid bin Mughirah. Ayahnya Khalid bin Walid. Wajibannya gitu. Al-Walid bin Mughirah. Bagaimanakah perangainya terhadap kaum muslimin, apalagi pada Rasulullah? Hammazim masya'im binamim. Hammaz ini orang suku mana mencelaka. Bapak Ibu, Hammaz kalau pakai tasydid apa saya katakan tadi, orangnya ahlinya mukazzibin, ahlinya penentu. Hammaz ahlinya pencemeh, ahlinya untuk merendahkan orang lain. Hammaz itu Pak Bu, ayat kita dengar kan, wailul likulli humadatil lumazah. Sama tadi neraka wail atau celaka bagi mereka yang mencela, mencerci, menghina. Selain Hammaz, dia suka mencela, mencerca masya'im binamim. Masya apa Bu? Pai dari kalimat masya yang berjalan, tapi agak lambat. Tapi ini maksudnya si Al-Walid bin Mughirah yang jahit pada Allah, pada Rasul tadi, keluarnya dari rumah, ia sabana banian bana untuk menyebarkan namimah itu kepada orang lain, keburukan Nabi. Begitu. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Hammazim masya'im binamim. Jadi kalau kalimat masya yamsi artinya berjalan, masya'im itu artinya adalah orangnya ahli berjalan, suka sekali berjalan. Ngapain dia berjalan? Binamim, menyebarkan namimah, isu-isu negatif, isu-isu miring. Siapa itu? Al-Walid bin Mughirah. Selain itu, manna'il lil khairi mu'tadin asim. Orangnya suka sekali menghalang-halangi kebaikan. Kalau ada program itu, aku nak setuju. Jadi buatnya saya kira nak jadi lagi program itu. Dan syaitan itu senang kalau nak jadi program. Dia terbahak-bahak ya. Tidak perlu pakai tenaga dia lagi untuk menaklukkan kaum muslimin.
Manna'il lil khair Al-Walid bin Mughirah ini dia orang yang suka menghalangi. Orang kebaikan, ibu kasihnya macam itu Walid bin Mughirah. Mu'tadin adim, orangnya melampaui batas lagi dan dosa. Tidak disebutkan nama itu Pak di sini, tapi orang tahu semuanya tahu itu Al-Walid bin Mughirah. Ada hikmahnya Pak. Kalau tidak disebutkan nama asli, ya hanya nama panggilan saja disebutkan, maka perangai yang seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu lain. Itu tuh Pak, sejarah Ibnu Khaldun itu mengatakan yang sejarah itu terbaca yang bisa saja terjadi di tempat yang lain. Apakah masih ada yang berperangai seperti Al-Walid bin Mughirah? Yakin? Orangnya tentu tidak, orangnya tidak tentu tidak jelek. Orangnya adalah yang modern yang hidup di zaman kita sekarang. Lalu kemudian sebagai bahan tambahan Bapak Ibu, ya, jadi Al-Walid bin Mughirah ini nanti ada ayatnya itu menjelaskan. Nah, aku mau ditumbang aja ya, kurangnya berpiti. Jadi kalau orang berpiti, kau tu banyak lo orang yang ada kekenya, beri gula mah, gula terserak, sementara itu sama. Begitu, ya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu aku mau ditubana si Al-Walid bin Mughirah ini nyoba binti siapa itu banyak doa anak laki-laki. Anak laki-laki itu zaman Nabi itu kebanggaan kamilah. Kalau ada apa-apa yang tampil anak-anak. Jadi pernah suatu kali dia saking kayanya Pak, hampir setiap minggu menyembelih onta, dagingnya bagi-baginya ke kawan-kawannya. Jarang, hampir setiap kali. Waktunya membagi-bagi daging ke kawannya Pak, tiba anak yatim. Ya. Tiba anak yatim meminta secuil. Anak yatim kalau minta tahu dirinya loh, tahu lo jadi tahu diri lo nya, tak lo minta banyak-banyak, minta itu secuil. Tapi apa respon jawaban dari Al-Walid bin Mughirah? Sorry ya, enggak. Nyuhadiah penjara. Anak kecil itu di hatinya, baik-baik terkena sebelum. Lalu kisiko ini untuk teman-teman keluarga, kata Nabi. Maka tidak lama dalam waktu yang itu juga, maka Allah menurunkan firman-Nya kepada Muhammad SAW. Apa katanya kata Allah? Muhammad, ara'aita alladhi yukazzibu bid-din? Pernahkah kamu telah melihat orang yang mendustakan agama, mendustakan agama? Belum lagi. Lalu Allah berfirman selanjutnya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itu jawabannya itu tadi tutunya. Itulah dia orang yang menghardi anak yatim. Ya kalau tidak benar lagi apa? Reset lah kapalnya sudah. Ya tidak ada efek kecil. Ya kalau tidak membuat sakit hatinya aja lah. Tak boleh. Makanya turun ayat itu yang menunjukkan kepada kita bahwa Al-Walid bin Mughirah itu memang apa namanya, orang berpunya. Itu yang mau itu sebenarnya apa yang lain. Kita baca selanjutnya biografi dari beliau ya, Al-Walid bin Mughirah. Seterusnya Allah juga mengungkap tentang kepribadiannya Al-Walid bin Mughirah ini. Utullim ba'da dzalika zanim. Orangnya bertabiat kasar Pak. Dan adus di Allahnya tentang rahmat kasih sayang ikan yang kasar. Ya, utullim orangnya bertabiat kasar. Ba'da dzalika kemudian zanim yang terkenal kejahatannya, Pak, Bu, perkataan zanim itu secara bahasa sebenarnya majaz kinayah. Secara akar bahasa zanim itu adalah kambing yang
gadang tu talinganya panjang banget sehingga karena talinganya panjang menutupi lubang jiwa telinga kambing itu karena terlalu besar maka menutupi akhirnya telinga. Itu dalam bahasa Arab disebut zani. Tapi bapak ibu itu menyindir atau menyinggung. Al-Walid bin Mughirah tadi paham bahasa, orang situ orang Arab banyak buat syair-syairnya kan. Zanim itu ternyata Allah membuka rahasia si Al-Walid bin Mughirah tadi. Ia nak zina, zanim, tetapi ditutupi selama ini. Ada yang tahu? Yang tahu itu ibunya saya. Allah cek. Ketika Allah menurunkan ayat ini, "Utullim ba'da zalika zanim", orang yang Al-Walid bin Mughirah, painya datang itu, painya kornet. Dia sahabat tanya, "Mak, itu kira pesawatnya betul tu ambo kok ayam bapak jadi hasil zina." Apa kata ibunya? Ibunya tidak ada berlama-lama di informasi itu, tak ada terang saja. Apa kata iya kan? Iya, saya kenapa kamu tutup ini? Saya malu kamu akan menjadi tokoh besar di kota Mekah, tokoh yang besar di kota Mekah. Maka dia ingin menutupi. Akhirnya dibongkar oleh Allah. Nanti tentu kamar tak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pada kata zani. Ya, untuk ba'da dzalika zani itu artinya itu si apa namanya? Al-Walid bin Mughirah orangnya bertabiat kasar, mu'tadin asim, ya, pendosa melampaui batas dari pendosa. Berikutnya, kenapa dia begitu jahat sekali pada Islam kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Angkana zamani wa bani. Karena dua faktor ini, Pak. Faktor yang pertama, ia memiliki anak-anak. Ya, yang pertama di sini adalah urutannya dia punya harta yang banyak. Hanya benar, yang banyak. Teorinya memang itu, Pak. 5-20 di situ ada namanya. Jadi Al-Walid bin Mughirah karena dia kaya raya, orang semua bisa dia ubah macam, maka banyaklah pengikut dia, banyaklah followersnya. Karena dia banyak harta, dibayar saja datang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabadin, selain dia punya banyak harta, dia punya banyak anak laki-laki. Anak laki-laki di zaman itu, harta yang mewah yang luar biasa. Karena anak laki-laki itu menjadi perempuan, ya. Anak laki-laki itu menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam hidup. Bahkan kita turun ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang jahiliyah, ya, menggambarkan tentang jahiliyah. Kalau ada bapak-bapak istrinya hamil tua, lalu kemudian melahirkan istrinya, orang membisikkan kepada suaminya, istrimu akan melahirkan perempuan. Memerah wajahnya itu, Pak, memerah wajah. Karena bagi mereka perempuan tidak bisa diajak perang segala macam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Nah, jadi faktor itu lah, dua faktor itu. Orangnya kalau banyak harta, orangnya banyak pengaruh tapi masih bisa mengendalikan, ya. Ini disebutkan angkana zaman wa bani. Salah satu anaknya itu Pak Bu, Khalid bin Walid. Itu anaknya. Dulu sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, dia adalah seorang yang sangat tangguh. Salah satunya Bapak Ibu, dia pernah mengacaukan dalam perang Uhud. Perang Uhud ini apa kata Nabi kepada mereka yang menjaga bukit Pemanah? Jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Menurut mereka yang tempat orang memanah ini, tidak ada kiri kanan. Kuranglah bagi-bagi harta di bawah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu turunlah kaum muslimin dari Jabal Rumat atau tempat memanah tadi, nampak oleh Khalid bin Walid
dia melakukan penyerangan dari arah itu yang mengakibatkan gigi Nabi patah. Ada teman Nabi bernama Hamzah meninggal dunia, banyak sekali yang mati syahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid datang dan menguasai medan itu. Walaupun ada ahli sejarah mengatakan telah gagal kaum muslimin, karena itu pelajaran yang Allah berikan makna dan arti dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, angkana zamanin wa banin, dia memiliki harta benda dan juga anak-anak putra-putra. Tapi Al-Walid bin Mughirah ini dia tidak mau mendengar kata orang. Ya, kalau ayat Al-Quran itu datang, maka komentar dia begini: Iza tusla alaihi ayatuna, apabila dibacakan disebutkan kepadanya tentang ayat-ayat kita, firman-firman Allah yang turun, maka apa responnya Al-Walid bin Mughirah? Komentarnya adalah qala asatirul awwaliyah, ikut dongeng baca cerita orang dulu kok. Dia menghina melecehkan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Al-Walid bin Mughirah itu terkenal dengan jahatnya. Al-Walid bin Mughirah terkenal dengan banyak harta, banyak anak-anak laki-laki yang dia punya. Ya. Kalau disampaikan kepada dia, wa idza tuzla alaihi ayatun qala asatirul awwal, maka itu tidak benar, itu yang gambaran itu cerita dongeng-dongeng orang tua yang lalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, saking jahatnya dia kepada Islam, jahit benar, dia sudah jahit. Maka Allah berjanji nanti di akhirat akan Allah kasih tanda. Inilah ayat berikutnya, sanasimuhu alal khurtum, nanti kami bakal kasih tanda pada hidungnya. Coba Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, siapa namanya? Al-Walid bin Mughirah. Ada yang menjadi pertanyaan kita, kenapa nanti di akhirat itu yang dikasih tanda pada hidung? Kok dikasih tanda di tangan selah biasa galang, atau di kakinya, atau di lututnya, atau di kepalanya? Nah, Allah menyebutkan adalah telinga, hidung. Karena begini, hidung itu dari segi bahasa, setiap kata atau kalimat yang dipadankan, yang didekatkan dengan kata hidung, itu semua konotasinya negatif, Pak. Ini kan tujuannya untuk menghina dia, ya. Di mana kata negatifnya? Begini, Ibu, kalau Ibu berjanji jadi bocek lain jam 10 jam saja, nggak ada tiba kan? Asal minggu lah 30 menit orang nunggu. Asal jam, kalau dia tiba. Lalu Ibu berkata begini, buat hidungnya tiba, batang hidungnya lentur nampak lain. Itu positif negatif tuh. Negatif hanya terambil. Jadi itu negatif. Apa yang senyum-senyum, Pak? Kalau orang mengejakan apa? Hidung belang tuh, hidung belang. Negatif, Pak. Jadi pengalunya awak cara hidung belang tersandung. Itu tidak sampai berarti. Segala perkataan yang ditempelkan, didekatkan dengan hidung negatif konotasi. Contoh, pastinya panjang hidungnya itu, Pak. Berdiri kio, positif negatif atau Pak? Kedua Adam. Pokoknya, akan pertanyaan kita tadi, kenapa kasih tanda pada hidung? Ke kaki saya lagi tanda, lihatnya saya ya, di kepalanya saya nampak dia jawab. Nah, Allah mengatakan sanasimuhu alal khurtum, nanti kan kasih tanda pada hidung. Nah itu dia, karena setiap kata secara bahasa yang disandarkan dengan hidung itu negatif konotasinya, Pak. Negatif. Baik, pada mulanya perkataan khurtum itu pada mulanya secara bahasa apa buat belalai gajah, Pak, panjang, ya kan? Itu arti khurtum. Kami kasih tanda nanti di hidungnya, tapi
ada pengganti yaitu belalai gajah. Pak, bu awak Asia apa orang Sumatera, aku kan hidungnya besek-besek, karena ada yang 10 cm hidungnya dalam bu, macam-macam enggak. Tiba-tiba panjang saja seorang hidungnya mulai gajah tu. Tetap ni besar ya, aku kira. Setiap mata tu macam dia. Pak, bu, ini yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini penghinaan kepada mereka yang apa namanya? Penghinaan kepada mereka tadi siapa? Al-Walid bin Mughirah. Merendahkan, menghinakan mereka. Nanti di akhirat bukan kiasat, memang hidungnya itu betul yang diganti. Seperti hidung belalai gajah, kemanapun dia berjalan-jalan di akhirat itu dikit, oh ini pacar, oh itu yang dalam surah Al-Qalam, oh itu orangnya yang diceritakan Ustaz lain. Rasulullah tahu katanya. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Tapi kan Pak Bu, itu kan nanti di akhirat. Di akhirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyicil azab dan siksa kepada dia dari dunia pun lalu. Dari dunia pun sudah dicicil oleh Allah, aibnya beri tandu. Aduh, begini Bapak Ibu. Jadi dalam perang Badar banyak orang kafir kan, seketik orang Islam. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala menang. Kaum muslimin menang. Lalu Bapak Ibu, orang-orang kafir banyak yang mati. Banyak sabuh yang mati. Kemenangan berada di tangan Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, Al-Walid bin Mughirah itu dia ikut terlibat dalam peperangan itu. Tapi dia dari pihak musuh ya, dia tidak masuk Islam, dia dari pihak musuh. Tapi dia bukan kategori orang yang mati dalam peperangan itu, bukan. Tetapi dia masuk kategori orang hidup. Tetapi Al-Walid bin Mughirah itu dalam kecamuk perang tadi itu, lalu persis pada batang hidungnya ada tombak udah Pak. Kemana saja dia pergi menjerit, saking-sakingnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang berkomentar, lihat di dunia saja Allah sudah beri. Kalau di akhirat bagaimana? Dia pasti bisa lebih bersangkutan. Jadi kondisi akhirat, kondisi surga neraka, malah ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, terlintas saja dalam hati itu adalah surga atau neraka, belum pernah. Begitu dahsyatnya ya. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akibat jahatnya pada Islam merasai. Yang pertama apa dia? Dia disebut apa namanya nanti di dunia saja dia di dalam perang Badar itu pada tombak persis pada batang hidungnya sehingga luka menyangga kemana-mana yang menjadi tak tahan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di akhirat memang hidungnya itu betul diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu karena itu menjadi tanda kemanapun dia pergi orang akan, oh itu dia orangnya Al-Walid bin Mughirah ya. Dari mana malunya nanti di hari akhirat itu Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Dari kajian kita ayat 6 sampai ayat ke-8 sampai ayat yang ke-16 dari surah Al-Qalam ini ada pelajaran. Ini dia intisari pelajaran-pelajarannya. Yang pertama Bapak Ibu, tidak ada tempat untuk kita taati, untuk kita ikuti para pembohong dan juga mereka yang selalu melanggar sumpah, melanggar janji. Tidak ada nilai. Allah saja dia ingkari, apalagi kalau kita. Iya, itu yang pertama tuh. Berdasarkan ayat tadi yang disebutkan fala tu'il mukadzibin. Yang kedua,
Bapak Ibu, dari dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang, bahkan sampai akan datang, orang Yahudi itu, orang Nasrani itu, mereka berlembut-lembut untuk mengajukan proposalnya mereka. Nah itu ya. Mereka berlembut-lembut di zaman Nabi begitu. Di zaman kita sekarang, wagi sudah mengikuti awalnya begitu, itu hanya kita. Jadi dulu jokinya bisa mau. Bapak Ibu hadirin sekalian itu. Jadi itu program yang kedua. Taktik dan cara orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah bisa saja dengan berbagai cara. Dia tidak tentu dia ada apakah halal haram, tapi dulu dia itu. Dia juga beramal bukan untuk surga atau untuk jauhkan di daerah neraka kan, orang kafir itu tidak. Jadi berlembut-lembut, ramah, tapi ada udang di balik batu. Ini adalah sudah tabiatnya orang Muslim dulu, baik Yahudi atau Nasrani. Bahkan ada proposalnya, coba lihat Pak, rasa-rasa lancar. Nabi Muhammad, tidak ada kami kita sembahyang di tempat ibadahmu. Sebulan pun jadi tidak ada. Tapi bulan berikutnya jangan lupa ya, bareng-bareng sama kita di sini. Nah, itu. Jadi dengan tegas Allah menjawab, lakum dinukum waliyadin. Sorry ya, soal agama tidak ada toleransi antara kita dengan Allah SWT. Makanya Bapak Ibu tidak boleh kita. Lalu ada akhir ayat ini yang tadi kita sebutkan, merayakan hari ini tertentu, ikutlah ke situ, paciklah salib itu. Sudah itu membaca Al-Quran pula di situ, memandangkan azan. Itu toleransi yang kebablasan. Ada cerita terkait dengan poin kesimpulan yang kedua ini, ada cerita Pak. Apa poinnya? Apa kau adalah bertugas menjaga lampu mercusuar? Aku punya lampu, ya supaya banyak, supaya datanya tabrakan dari jauh dan nampak lampu. Oh itu arah tujuan. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, apa yang menjaga kau jadi bekal oleh sampai bosnya, aiko minyak untuk lampu mercusuar cukup sebulan. Ada apa? Bapak Ibu yang memuliakan Allah, apa belok? Apa belok? Tapi misal timuran fakir miskin, Pak minta minyak terus deh Pak, kami dari rumah sekian lama dari lampu. Ibu aja ambil atas, ambil orang. Besok lusa timur orang lain minta sedih Pak minyak Pak, habis mana kalian? Sampai 5, 6, 7, 10 orang minta daging aja. Lalu kemudian apa Bapak Ibu? Belum sampai 1 bulan sudah mati lampu sesuatu lebih lain. Ini habis. Lalu efek yang ditimbulkan setelah itu apa Bapak Ibu? Banyak kapanan tabrakan, kapanan menabrak pulau, batu segala macam. Tersentak. Tentu diselidiki apa akibat itu orang kau banyak tabrakan. Dek lampu mercusuar mati. Baak lampu sang mati dek gara-gara minyak habis tidak ada. Baak kok minyak tidak ada pada orang anggarannya sampai ke ujung bulan. Ingatnya kepada orang elok amalnya itu menolong ayat itu miskin, tapi tidak tepat untuk kemaslahatan yang lebih agak. Bapak Ibu kan rancak nampak toleransi sebulan kau ibadah sampai moyang Nabi. Oh tapi belum disuruh kita sembah apa yang disembah nenek moyang kita seolah-olah rancak di luar. Tapi Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Lakum dinukum waliyadin. Tadi kita sudah sebutkan kok yang mengalih bersama udah di barang kayaknya tidak ada masalah. Memang biasa seperti itu. Peneliti ibu tu made in China, made in India, ya kan? Kalau bermuamalah, membeli, jual beli, ada masalah Bapak Ibu. Tapi soal agama, soal akidah, juga jelas-jelas. Lakum dinukum waliyadin. Itu pelajaran yang kedua. Pada poin tadi, waktu laudu dihinu fa'ilinu. Mereka punya banyak taktik dan cara untuk mengelabui kaum muslimin. Kenapa musang itu disebut berbulu ayam?
Sebelum Musa ingin menangku ayam, ayamnya pura-pura sejenis ke ayam dipakai tangannya bulunya supaya ayam malah sentuh kawannya. Ada ayam bukanya dimakannya. Makanya Musa berlutut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita disuruh waspada. Pelajaran yang ketiga bahwa Allah mengungkap kepada kita tokoh di zaman jahiliyah itu yang sangat jahat sekali dengan Islam, jahat sekali dengan Rasulullah, Al-Walid bin Mughirah. Tidak Allah sebutkan nama aslinya di sini. Allah sebutkan hanya karakternya saja. Apa aja karakternya tadi? Orang ini suka banget mencela, kian kemari menyebarkan namimah untuk mengata-ngatai Rasul dan Islam. Apalagi dianya orang yang bertabiat kasar. Yusawana tabiat kasar sempurna. Betul Allah mengira. Dia anak zina yang Allah kawarkan begitu. Dia sehingga marah sekali dengan ibunya karena menutupi ayat-ayatnya selama ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah Pak dalam bacaan Al-Qur'an. Kalau kita melihat itu kisah orang tokoh tidak disebutkan nama aslinya, di sini saja Allahnya dengan sifat-sifat orang-orangnya, maka kata Ibnu Khaldun ini pakar sejarah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tokoh yang seperti itu, tokoh yang berperangai seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Jadi bukan hanya Al-Walid bin Mughirah itu karena di zaman Nabi itu 1400 tahun yang lalu. Apakah ada tokoh yang seperti itu di zaman kita sekarang, yang suka berbohong, panuto, yang suka menjelek-jelekkan Islam, keberpihakannya? Ada nggak dalam kita sekarang? Sanggup saya nyampaikan ya Bapak Ibu ya, terang benderang seperti matahari ada di siang hari. Tidak pernah, buktinya matahari terjadi itu terang. Tidak pernah bukti lain tentang adanya matahari di siang hari kan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang membuat Al-Walid bin Mughirah itu adalah begitu jahatnya pada Islam, dia punya banyak harta dan dia punya banyak anak laki-laki. Nah, seperti kita katakan, orang banyak pikirnya tentu banyak followernya, banyak pengikutnya. Mereka dulu ada semua. Di mana gula di situ ada semua. Ya, karena dia bisa jaga pihak ya. Al-Walid bin Mughirah ngomong ini, ya orang pikir. Tadi kita sudah sebutkan, hampir terpekan dan lamanya beli onta untuk dibagikan dagingnya. Lalu tiba-tiba anak yatim fakir miskin tiba minta, ya Allah turunkan ayat, ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Apakah engkau melihat orang yang membesarkan agama itu? Fadzalika alladzi yad'u yatim. Itulah orang yang menghati anak yatim. Terakhir pelajarannya Bapak Ibu, yang itu mendapat tidak pernah di akhirat, di dunia pun mendapat. Itulah yang dikatakan selama ini. Kalau di akhirat pasti Allah mengatakan sanasimuhu alal khurtum, nanti bakal kami kasih tanda pada hidungnya. Bapak Ibu, hidungnya itu mana diganti ya Allah. Khurtum itu bagaikan belalai aja. Tapi kita sudah sebutkan tadi, di dunia pun sudah dicicil oleh Allah. Dalam perang Badar, dia termasuk yang tidak mati. Al-Walid bin Mughirah adalah termasuk seorang yang cedera. Persis tombak itu pada batang hidungnya tertancap, dia membuat luka menganga sangat kering luar biasa. Di dunia sudah dicicil oleh Allah, di akhirat pasti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kajian ini. Azan Isya telah berkumandang ya. Atas kekhilafan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan atensi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.